싶어. Hai teman-teman dimanapun kalian berada, selamat datang di Clip Story. Kali ini Clip Story akan membahas tentang alur cerita serial TV yang berjudul Blue Birthday. Serial ini mengusung genre fantasi romantis dengan dibumbui sedikit genre thriller. Alur ceritanya mengikuti kisah dari Oh Harin yang masih belum bisa move on dari cinta pertamanya So Jun. Keduanya adalah teman dekat sejak masih di sekolah dasar. Hingga akhirnya So Jun bertekad untuk menyatakan perasaannya kepada Harin, tepat pada hari ulang tahun gadis itu. Namun saat ia ingin menyatakan perasaannya, So Jun meninggal secara mendadak. Lalu gimana kisah selanjutnya? Langsung aja ya. Ini dia ceritanya. Hari itu adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh cewek yang bernama Harin. Ya, hari itu tepat di hari ulang tahunnya. Dan ia berencana akan mengungkapkan perasaannya pada seorang laki-laki yang sudah 10 tahun ia kenal. Laki-laki itu bernama So Jun. Dengan perasaan bahagia, dia berlari ke satu ruangan di mana So Jun berada. Dan tentunya So Jun telah mempersiapkan kejutan di ruangan tersebut. Melihat ruangan yang cantik penuh dekorasi, Harin merasa takjub. Namun kebahagiaan Harin hancur seketika ketika Harin membuka tirai. So Jun tergeletak bersimbah darah dan tak bernyawa. 10 tahun berlalu setelah kejadian itu, kini Harin bekerja di pusat perlindungan hewan. Kemudian dia pun mendapat tugas untuk menyelamatkan seekor anjing yang ternyata lokasinya itu berada di sekolah SMA dia dulu saat Seo Jun meninggal. 하린 씨, 출동이요. 언니, Sesampainya di depan kantin, Harin teringat kenangan saat-saat bersama So Jun. So Jun yang seorang pecinta barang antik tak mengizinkan Harin meminjam kameranya saat itu. 딱 하나만 찍어보고 준다니까? 안 된다고 했어. Kemudian dia pun melihat anjing yang saat itu harus dia selamatkan. Tiba-tiba terdengar suara So Jun memanggil namanya. Tentu saja itu hanya ingatannya saja yang teringat saat-saat dia mengobrol dengan So Jun. Dari sikapnya, So Jun terlihat menyukai Harin. Namun selayaknya cewek, dia jaim-jaim gitu ya. 넌 나 어떻게 생각하냐? 친구. Lalu Harin membuka tirai di mana tempat So Jun meninggal, lebih tepatnya bunuh diri. Sekejap ia merasakan lagi jeritan pilu saat itu, yang membuatnya menghela nafas. Lalu dia pun membawa anjing yang tadi ia cari. Setelah selesai bekerja, dia pun mendapat pesan untuk menemui teman-temannya di sebuah kafe. Namun saat di perjalanan, dia melewati studio foto di mana dia melihat kamera So Jun yang dititipkan di tempat itu sebelum dia meninggal. Harin pun membawa kamera dan foto-foto kenangan saat SMA dulu. Lalu sang pemilik toko memberikan hadiah berupa stiker. Di situ terdapat kutipan kata yang berbunyi, "Belajar dari masa lalu, jangan hidup di masa lalu." Entah mengapa kutipan tersebut terasa pas dengan masa-masa Harin sekarang. Setelah sampai di kafe, secara sederhana teman-teman SMA Harin merayakan ulang tahunnya. Namun ketika Harin bercerita jika ia tadi siang menyelamatkan anjing di SMA, suasana menjadi dingin. Ketiga temannya langsung terdiam, seolah ikut merasakan kesedihan yang Harin rasakan. Lalu Harin pun pamit untuk pulang.
서영고. 소문났단 소리지. 솔직히 나만 그렇게 생각한 거 아니야? 돌이켜 생각해보면 Sesampainya di rumah, Harin langsung melihat foto-foto kenangannya. Karena tak mau larut dalam kesedihan, Harin pun membakar foto-foto tersebut. Lalu dia melihat ada sebuah surat dan surat itu adalah surat yang ditulis oleh Sojun sebelum dia meninggal. Dalam surat itu, Sojun mengatakan jika ia menyukai Harin sejak lama, tapi dia malu untuk menyatakan langsung. Seketika air mata Harin tumpah tak tertahan. 정말 많이 좋아해. 보고 싶어. Lalu saat larut dalam kesedihan, tiba-tiba ia sedang berada di dalam bis dan melihat Sojun yang sedang mengayuh sepeda di samping bis tersebut. Harin pun bingung apakah dia sedang bermimpi atau berhayal. Nah, simak lanjutannya di episode kedua ya. Mimin sih nggak bisa bayangin kalau berada di posisi Harin ya. Gimana nggak di hari ulang tahun yang harusnya menjadi hari yang membahagiakan, malah kehilangan orang yang benar-benar kita sayang gitu loh. Terlebih perasaan itu belum sempet kita ungkapin. Dan lebih sedihnya, tiap Harin ulang tahun, otomatis dong dia bakal inget kejadian tersebut. Nah, gimana pendapat teman-teman nih? Tulis aja di kolom komentar ya. Dan jangan lupa bantu Mimin bangun channel ini dengan cara klik subscribe, oke? Kita bangun bareng-bareng channel ini biar berkembang dan kita jadikan channel ini sebuah komunitas pecinta drakor, oke? Oke, gitu aja. Sampai jumpa di episode kedua.